warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan ceria. Pada hari ini kita akan belajar menulis cerpen. Pada KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah peserta didik mempelajari langkah-langkah menulis cerpen, peserta didik mampu menentukan tema, merancang kerangka karangan, mengembangkan dan menyusun kerangka karangan, menyunting teks cerpen yang sudah ditulis, dan menyajikan teks cerpen. Marilah kita mulai belajar. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Meskipun jam terakhir, semoga semuanya masih semangat gitu. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita mulai KBM, mungkin ada salah satu yang memimpin doa. Silahkan Mbak Mariam dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sebelum kita mulai belajar, ada yang izin atau tidak ya selain Mbak Naura? Sepertinya tidak ada ya. Kita ulas sebentar terkait menulis cerpen. Ya, kemarin sudah ada indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah menulis cerpen, termasuk yang video, kemudian ada menyunting ya. Kalian sudah merancang, menyunting, bahkan kemarin sudah mengirimkan hasil. Beberapa yang ingin menyampaikan dulu pengalamannya terkait membuat cerpen. Silahkan. Kalau kalian aktif berbicara ya, nanti masuknya ke nilai sikap. Mbak Haya Faizah mengalami kesulitan kemarin? Ya, Us. Ya, apa kesulitannya Mbak Haya Faizah? Disampaikan aja. Itu kayak pembuatan majas itu, biar cerpennya terlihat hidup, itu agak sulit. Oh iya, kebahasaannya ya Mbak ya, menggunakan aspek kebahasaan dalam menulis kalimat. Oke, ada lagi yang lain Mbak Haya selain kebahasaan? Teman yang lain, terima kasih Mbak Haya Faizah. Cikita mungkin ada kesulitan Cikita? Ada, Us. Ya. Buat konfliknya masih belum bisa ya gitu, Us. Oh iya, komplikasinya ya, bingung mau seperti apa gitu ya. Alur ceritanya belum bisa menarik. Oh, alur ceritanya belum menarik. Ya nggak apa-apa, kita perbaiki nanti. Ada beberapa contoh dari teman kalian di kelas ini ya, terkait beberapa kekurangan pada penulisan cerpen. Sebenarnya masih banyak tapi nggak bisa kita bahas semua. Ini sampel aja, ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama punyanya Mbak Fatia Izzah. Evaluasi dari cerpen tersebut belum ada judul, jadi belum dituliskan judul. Selain belum ada judul, bagian struktur cerpen belum tampak komplikasi dan resolusi. Contoh yang kedua yaitu dari Mbak Nuha. Kita evaluasi judulnya itu kurang menarik, mungkin ya udah belajar di rumah mungkin karena pandemi kan gitu ya. Jadi usahakan ketika membuat judul itu judul yang menarik. Yang menarik itu yang seperti apa? Nah, judul yang menarik itu judul yang bisa menggugah rasa ingin tahu dari pembaca. Isinya apa? Nah, kasih resolusi itu belum tampak gitu. Kebahasaannya juga masih kurang. Jadi memang hampir keseluruhan ya itu masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan dari hasil teks cerpen kalian. Hari ini silahkan kalian membuat cerpen dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Untuk membuat cerpen itu sebenarnya ada 3 unsur yang paling penting: tema, fakta cerita, dan sarana cerita. Nah, untuk tema ya harus ada tema. Kemudian yang berikutnya fakta cerita. Fakta cerita itu terdiri dari tokoh, ada latar dan alur. Kemudian sarana yang mendukung nanti pasti sudut pandang dan amanat begitu. Baru nanti kembangkan kerangka menjadi sebuah cerita yang menarik dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Kalau sudah akan mudah untuk menentukan struktur cerita, mulai dari abstraksi sampai koda gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai silahkan disunting atau diperbaiki tulisan kalian, kemudian dikumpulkan di GCR ya.
Nah, anak-anak terima kasih. Kita sudah 40 menit. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Nah, ini Ustazah bukakan beberapa contoh ya. Minta tolong Mbak Alia Alifa. Mana Mbak Alia Alifa? Ya, Us. Ya, Mbak Alia Alifa mungkin menceritakan pengalamannya ketika di Jogja. Boleh nanti secara singkat. Nah, itu memperkenalkan, ada namaku Alia dan ada adikku Alvino, menceritakan kisah liburan bersama keluarga di Jogja. Ya. Komplikasi kakak tertinggal di belakang, kemudian mencari lagi, setelah Ya. dicari tetapi Ya, nggak stop. ketemu. Ya, jadinya kakak ketemu, kemudian pulang bersama-sama ke hotel lagi. Begitu ya? Iya. Iya, terima kasih Mbak Alia Alifa. Yang berikutnya coba disampaikan dari hasilnya Mbak Tasmirah Saraswati ya. Judulnya yaitu Hujan Siang Hari ya, sama dengan Mbak Alia tadi. Silahkan Mbak Tasmirah disampaikan saja orientasinya apa, komplikasi apa, resolusinya apa. Silahkan Mbak Tasmirah. Ya adalah Leslie, Ya, Gushan, ibu tirinya Leslie, ya, penjaga bui, ya, ya. dan hakim. Ya, komplikasinya Mbak. Komplikasinya itu saat Leslie kehujanan, terus ibu Ya. tirinya marah pas dia sampai di rumah. Nah, Ya, apa yang terus dilakukan ibu tirinya? ibu tirinya kunci diri di dalam gudang. Sampai? Kunci dia seminggu di dalam gudang, terus Ya. dia nggak dikasih makan, terus Oh, dia gitu. sakit. Mm-mm. Habis itu karena Gushan merasa ada yang nggak beres di rumahnya, dia pergi ke sana. Ya, endingnya Dia apa? ke- Resolusinya apa, Mbak? Resolusinya? Ya, ini dituliskan. Leslie meninggal. Oh ya, akhirnya Leslie meninggal. Dari cerita itu amanat yang bisa diambil apa, Mbak? Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai hal yang kita lakukan itu menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Ini sudah rasa cukup, ya. Kemudian kita refleksi bersama-sama sebelum anak-anak yang kalian dapatkan selama menulis cerpen apa saja? Panjang, Us. Ya, menentukan tema. Kemudian yang berikutnya? Ya, setelah Tema. ada Tema. tokoh, kemudian Tokoh. setelah tokoh alur, ya, alur. Alur, Us. Kemudian, Struktur. ya, tokoh, Terus alur, latar, ya, kemudian Latar. Alur. amanat, Latar. Amanat. ya, sudut pandang dulu. Kebahasaan. Ya. Ketika sudah Sudut selesai, pandang. ya, mulai dari tema, kemudian alur, kemudian ada latar, kemudian amanat, sudut pandang, baru kita merancang, ditulis dari rancangan itu, narasi dan Komplikasi. ya, evaluasi, Evaluasi. resolusi, dan yang terakhir adalah Resolusi. ya terakhir Resolusi. adalah koda. Ya, betul sekali. Kode. Setelah menyunting, Menyunting. ya, menyunting ya, Menyunting. kemudian Menyunting. bahasaannya juga diperhatikan. Begitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika menulis cerpen. Itu ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak, pertemuan berikutnya mungkin ada penguatan terkait menulis cerpen, begitu ya. Untuk hari ini sudah cukupkan. Silahkan tetap dijaga kesehatannya, gitu. Kemudian semangat belajar. Begitu, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.